Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Amai dengan NIM 2005291. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang telah kita pelajari dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Yang pertama ada pertemuan 9 dengan materi teknik dan prinsip komunikasi dalam PAUD. Bahwasannya, pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dengan guru melalui berbagai metode yang telah kita pelajari. Metode bercakap-cakap salah satunya, yaitu pada metode ini, anak dan siswa lain mendengarkan. Pada teknik atau metode lain, yaitu anak dibiarkan mengeksplor kelasnya. Guru menyampaikan pesan yang mudah diterima oleh anak dan membangun komunikasi yang baik agar pembelajaran yang terlaksana dengan efektif. Dari sini juga, guru harus menghargai anak sebagai sasaran untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan guru juga harus jelas agar tidak banyak penafsiran dari anak. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10 dengan materi pemanfaatan media komunikasi PAUD. Pada anak juga kita dapat mengajarkan bagaimana memanfaatkan media komunikasi yang beredar di sekitar kita. Sebagai dasarnya yaitu contohnya majalah, koran, dan dengan era digital ini contohnya pemanfaatan handphone. Guru juga harus menggunakan komunikasi yang efektif. Tetapi setiap anak memiliki tingkat pemahaman yang beda-beda dengan tingkat usia yang berbeda-beda pula. Cara guru menggunakan komunikasi yang efektif pada anak usia 2 hingga 4 tahun diantaranya dengan memberikan kosakata yang sederhana terlebih dahulu karena anak belum mengenal kosakata yang banyak, menggunakan bahasa tubuh yang ekspresif ketika merespon cerita anak sehingga anak jadi lebih semangat dalam bercerita, memberikan penjelasan yang jelas, menstimulus anak dengan tanya jawab, bercerita, dan diskusi ringan. Yang kedua ada cara guru menggunakan komunikasi yang efektif di usia 4 hingga 6 tahun. Guru bisa menggunakan kosakata yang lebih kompleks dan kosakata baru. Berikan anak pilihan untuk melatihnya membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Menstimulus anak untuk menceritakan kembali pelajaran yang telah dilaksanakan, menjelaskan sesuatu secara rinci dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya ada pertemuan ke-11 dengan materi bentuk komunikasi modern. Pada era digital ini tidak heran bahwa banyak anak-anak yang sudah memahami lebih dari satu bahasa atau bisa kita sebut dengan bilingual. Pada zaman sekarang sudah banyak anak-anak yang sudah dapat mengaplikasikan berbagai macam bahasa di kehidupan sehari-harinya setelah bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat memproyeksikan bahwa pada tahun 2030-an anak yang bahasa ibunya selain bahasa Inggris akan meningkat sekitar 22% menjadi 40% dari populasi sekolah dikarenakan keanekaragaman bahasa dan etnis antara anak yang memasuki program pendidikan anak usia dini. Penggunaan bahasa yang lebih dari satu atau bilingual bisa membuat anak kebingungan bahasa mana yang seharusnya ia gunakan. Misalnya, anak terbiasa berbicara bahasa Inggris di rumah sementara di lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolahnya menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan anak mengalami kemunduran bahasa atau speech delay. Selanjutnya, pada pertemuan 12 dengan materi psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran. Berkaitan dengan itu, ada beberapa alasan mengapa guru PAUD harus dapat berkomunikasi dengan ekspresif. Salah satunya agar informasi yang disampaikan kepada anak dapat mudah dipahami, lalu ada dengan mengkomunikasikan
Sesuatu yang ekspresif akan membuat anak lebih tertarik untuk menceritakan pengalaman barunya. Dengan komunikasi yang ekspresif kepada anak dapat menstimulus anak untuk mengungkapkan ide dan mengekspresikan dirinya. Dengan guru berkomunikasi dengan ekspresif kepada anak dapat meningkatkan kemampuan bahasanya, seperti anak akan lebih mudah tangkap dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya ada pertemuan 13 dengan materi permasalahan komunikasi dalam PAUD. Dalam pembelajaran yang terjadi di PAUD, tentunya ada masalah yang selalu terjadi, salah satunya permasalahan dalam komunikasi. Salah satu permasalahan pada anak yang pemalu, pada kasus ini ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pemalu. Sikap orang tua yang terlalu overprotective atau terlalu melindungi anak, merasa tidak aman, tidak mempunyai keberanian untuk mengekspresikan dirinya, dan kurang terampil dalam berteman. Dalam kasus ini, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan dan orang tua lakukan. Yang pertama, menggabungkan anak yang pemalu dengan anak yang supel atau mudah bergaul. Yang kedua, stimulasi anak dengan sering bertanya kepada anak. Yang ketiga, memberi kesempatan anak untuk bermain di luar atau di rumah temannya, bersama teman-teman sebaya atau di luar usia grupnya. Pada pertemuan 14 dengan materi strategi komunikasi dalam PAUD. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan melalui pola komunikasi yang tepat seiring dengan kemampuan berbahasa orang tua yang akan ditransfer pada anak lewat komunikasi yang efektif. Maka segala hal positif berkenaan dengan tumbuh kembang anak dapat sesuai. Harapan pun akan terpenuhi. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus tersampaikan pesannya secara tepat dan benar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu memilih penggunaan istilah dengan tepat agar para komunikannya dapat menerima pesan. Dalam hal ini, anak usia dini atau anak didik lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Guru harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat agar para siswa mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Hal ini akan menjadi efektifnya suatu komunikasi siswa untuk mempersiapkan diri menyimak hal-hal baru atau topik baru, contohnya dari tema tumbuhan ke tema hewan. Dengan strategi tersebut, permasalahan komunikasi pada PAUD dapat diatasi dengan optimal dan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.